Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Sinta. Hari ini kita akan belajar mengonstruksi teks eksplanasi. Nah, sebelum kalian dapat mengonstruksi teks eksplanasi, simak dulu ya video Ibu berikut ini. Anak-anak hebat, apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Fenomena sosial, fenomena alam. Ya, benar sekali. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Mengapa dan bagaimana bisa terjadi demam Fashion Week? Lalu, mengapa dan bagaimana bisa terjadi gunung meletus? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dibutuhkan sebuah penjelasan. Anak-anak hebat, teks eksplanasi adalah sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena. Fenomena ini baik berupa fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lalu, apa tujuan teks eksplanasi? Teks eksplanasi bertujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Manfaat teks eksplanasi adalah agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat mayoritas dan data faktual yang ada, seperti pengertian, penjelasan, proses, dan lain-lain. Untuk lebih mudah memahaminya, kalian bisa melihat ciri-ciri umum dari teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, membahas tentang tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Teks eksplanasi memiliki struktur. Apa saja ya strukturnya? Yang pertama adalah pernyataan umum. Ini berisikan satu pernyataan umum atas suatu topik. Yang akan dijelaskan adalah proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan lain sebagainya. Ingat ya, pernyataan umum ini sifatnya ringkas, menarik, dan jelas, sehingga dapat membangkitkan minat pembaca untuk melihat secara detail. Pernyataan umum juga memuat hal-hal yang menjawab pertanyaan menjadi peristiwa tersebut, khususnya untuk pertanyaan apa, kenapa, dan bagaimana. Struktur yang kedua adalah deretan penjelasan. Pada deretan penjelasan ini mengandung penjabaran proses mengapa terjadi peristiwa tersebut. Penjelasan dapat terdiri dari beberapa paragraf. Deretan penjelasan ini bukan hanya berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang bersangkutan, tetapi lebih pada menekankan proses fenomena tersebut terjadi. Selain itu, kalian juga harus mengetahui bahwa pada paragraf penjelas terdapat rincian sebab akibat sebuah fenomena dapat terjadi. Nah, rincian yang berpola dari pertanyaan bagaimana akan menghasilkan uraian yang tersusun secara kronologis maupun gradual. Pada hal ini,
Fase-fase kejadian disusun menurut urutan waktu. Kemudian, rincian yang berpola dari pertanyaan mengapa akan menghasilkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Pada hal ini, fase-fase kejadian disusun melalui hubungan sebab akibat. Nah, struktur yang ketiga adalah penutup atau interpretasi. Pada bagian ini mengandung intisari atau kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Saran dan tanggapan penulis tentang fenomena yang terjadi juga dapat ditambahkan dalam penutup. Bagaimana dengan penjelasan Ibu tadi? Apakah kalian sudah paham? Baik, kalau kalian belum paham, silahkan kalian simak, kalian baca teks berikut yang berjudul Gempa Aceh. Teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh sudah pasti memiliki struktur. Apa saja tadi strukturnya? Ya, ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Lalu, yang mana ya bagiannya? Bagian pernyataan umumnya ada pada paragraf 1. Alasannya, ingat, bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian, topik, atau permasalahan yang dibahas. Nah, bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Pernyataan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Lalu, yang mana ya deretan penjelas? Ingat, deretan penjelas merupakan bagian yang sering juga disebut urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Nah, sudah tahu yang mana bagian deretan penjelas? Ya, paragraf 2 hingga paragraf 7. Nah, paragraf terakhir merupakan interpretasi. Mengapa demikian? Karena pada bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau simpulan dari topik atau proses yang dibahas. Oh iya, perlu kalian ingat juga bahwa informasi faktual merupakan pernyataan yang berisi peristiwa berdasarkan kenyataan atau kejadian yang sebenarnya. Bisa ditandai dengan adanya waktu atau tempat. Anak-anak hebat, apakah kalian sudah tergambar bagaimana caranya mengonstruksi informasi ke dalam teks eksplanasi? Anak-anak, coba kalian perhatikan 2 gambar yang Ibu berikan ini. Lalu, kalian tulis 1 teks eksplanasi dengan memperhatikan unsur-unsur teks eksplanasi yang sudah kita pelajari. Bagaimana? Sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu? Ibu berharap dengan adanya video ini dapat menambah informasi kalian tentang teks eksplanasi dan kalian semua dapat mengonstruksi teks eksplanasi dengan baik. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.